Sekolah menetapkan aturan bahwa setiap anak hanya boleh mendapat 3 potong sosis. Namun diam-diam, seorang ibu menambah 1 potong lagi untuk putranya. Karena khawatir sosis tak cukup, wanita itu yang bertugas membagikannya hanya memberikan 2 potong pada anak berikutnya. Namun anak itu protes dan meminta hal yang sama, yaitu menambahkan 1 lagi, dan membuat wanita itu bingung dan akhirnya menuruti. Tanpa disangka, anak-anak yang lain pun ikut meminta tambahan dengan alasan yang sama. Sosis pun cepat habis sebelum semua kebagian dan suasana kelas mendadak gaduh. Hari itu adalah kegiatan orang tua mendampingi anak menjadi relawan di sekolah. Bagi wanita itu, yang sebenarnya adalah ibu tiri, pengalaman ini terasa canggung. Ia belum pernah melakukan hal seperti itu, bahkan untuk anak kandungnya sendiri. Berdiri di pinggir jalan, membantu anak-anak menyeberang membuatnya merasa malu, apalagi saat beberapa karyawan dari tokonya lewat dan melihatnya. Dalam perjalanan pulang, ia mendengar bisik-bisik beberapa orang tua yang membicarakannya dengan nada meremehkan. Namun, demi menjaga agar anak tirinya tidak dikucilkan, ia menahan diri dan tetap bersikap ramah. Dan besoknya ia membagikan kupon diskon dari tokonya. Sayangnya, seorang ibu kaya menolak dengan angkuh dan malah merendahkan anak tirinya sambil membanggakan bahwa putranya pasti akan menang lomba pidato bahasa Inggris. Wanita itu tahu bahwa bahasa Inggris adalah kelemahan terbesar anaknya. Malam itu, ia menemaninya belajar hingga larut dan memperbaiki naskah berulang kali. Dalam hati, ia menyadari betapa jarangnya dulu memperhatikan pendidikan anak-anak kandungnya sendiri, dan penyesalan itu kini membayangi. Meski bukan ibu kandung, ia bertekad memberikan kasih sayang sepenuhnya. Sang ayah hanya bisa terdiam, tersentuh melihat istrinya begitu sabar dan tulus mendukung anaknya, sementara ia sendiri merasa bersalah karena tidak mampu berbuat banyak. Keesokan harinya, lomba pidato dimulai. Anak dari ibu kaya tampil lebih dulu, berbicara dengan baik, namun ibunya tetap terlihat tak puas. Ketika giliran anak tirinya tiba, ia tampak gugup, pidatonya tersendat hingga akhirnya lupa, membuat penonton mulai berbisik. Namun di tengah kebingungan itu, ia tiba-tiba berbicara dari hati. Ia bercerita bahwa sejak kecil, ibunya sudah tiada, dan ia tumbuh tanpa kasih seorang ibu. Setiap kali melihat teman-temannya diantar ke sekolah, ia hanya bisa menunduk dan menahan air mata. Sampai suatu hari, ada seorang ibu baru yang datang ke hidupnya, lembut, penyayang, dan selalu ada di sisinya. Sejak ibu baru datang, aku tidak merasa sendirian lagi. Mungkin ibu bukan ibu kandungku, tapi di hatiku, ibu adalah yang paling baik di dunia. Ruangan seketika hening, mata wanita itu memerah, hatinya bergetar hangat. Bagi banyak orang, ia hanyalah ibu tiri, tapi bagi anak itu, dialah rumah yang selama ini ia cari.